era serba cepat ini, pemimpin dituntut bukan hanya bisa bicara soal kemajuan, tapi juga meletakkan fondasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar, Government Technology untuk keadilan digital, Genbank untuk menyelamatkan plasma nutfa bangsa. Dua langkah nyata untuk membangun masa depan. Di negeri dengan kekayaan alam yang melimpah dan biodiversitas yang tidak tertandingi, masa depan tidak lagi berpijak pada cara lama. Di era yang berubah cepat, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya paham kekuatan bangsanya, tapi juga tahu bagaimana menjaganya. Di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dua inisiatif besar. Satu tentang masa depan pelayanan publik, satu lagi tentang warisan genetik pertanian bangsa. Tadi kita melaporkan pada Presiden mengenai progres government teknologi yang Presiden sangat senang bahwa progres daripada government teknologi itu bisa berjalan dengan baik, dan kita sudah kick off kemarin dan Presiden mendukung semua tadi usulan-usulan atau penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh tim. Government Technology bukan sekedar sistem digital. Ia adalah gerbang menuju birokrasi yang efisien, pelayanan yang manusiawi, dan data yang benar-benar akurat. Melalui Government Technology, pemerintah akan menggunakan biometrik dan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan program sosial menjangkau yang benar-benar membutuhkan, tanpa kebocoran, tanpa manipulasi. Di sana sini. Nanti kalau ada masyarakat yang misalnya nanti bansos karena dengan Menteri Sosial kemarin seperti saya katakan di IDEN, dia tidak dapat, dia segera lapor. Sehingga nanti dilakukan lagi pendataan ulang dengan face recognition atau biometrik, sehingga dengan begitu kesalahan untuk target-target untuk bansos itu maupun tadi cash transfer itu betul-betul sangat-sangat kecil. Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, proyek percontohan akan dimulai di Banyuwangi pada akhir September 2025. Dan jika berhasil, akan diluncurkan secara nasional pada 2026. Ini tadi sudah dilaporkan ke Presiden, pilotingnya nanti ada di Banyuwangi. Semua sudah persiapannya saya kira sudah final. Bulan September, nanti mungkin kita lagi cari tadi tanggal berapa, mungkin akhir September Presiden, dan kalau itu semua berjalan baik, maka 2026 itu akan kita launching secara nasional. Jadi kita bikin betul-betul bertahap, bertingkat, berlanjut. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menerima laporan penting tentang upaya menyelamatkan aset paling berharga bangsa, plasma nutfa. Indonesia, negara mega biodiversitas, membutuhkan tempat untuk melestarikan dan meneliti warisan genetik alamnya. Genbank ini bukan proyek biasa. Ini adalah upaya menyelamatkan keberlanjutan pertanian, pangan, dan masa depan yang sehat. Jadi salah satu yang harus kita jaga sebagai negara mega biodiversitas, kita harus memiliki gene bank ya, dan itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan beliau sangat mendukung untuk menjaga plasma nutfa Indonesia. Bagi Presiden Prabowo Subianto, sains dan teknologi bukan pelengkap, tapi pondasi. Presiden Prabowo Subianto percaya masa depan pertanian tidak bisa lagi bergantung pada cara-cara lama. Jadi Presiden nanti melihat bahwa Indonesia pertaniannya itu betul-betul saintifik pengelolanya, dan nanti Bu Fatma yang menjadi direktur untuk research mengenai bibit unggul pertanian. Ya, gitu ya. Ya, herbal dan hortikultura. Jadi Presiden tadi menekankan betul bahwa ini harus segera dilakukan, dan saya kira Prof. Fatma salah satu leading researchers di Indonesia yang tadi Presiden sangat senang sekali yang
nyaman sekali mendengarkan paparan Profesor Fatma. Di tangan pemimpin yang mengerti pentingnya ilmu pengetahuan, arah bangsa menjadi lebih jelas. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya melihat masa kini, akan tetapi sedang merancang masa depan. Government Technology memastikan tidak ada yang tertinggal dalam layanan negara. Genbank memastikan tidak ada yang hilang dari warisan alam kita. Presiden Prabowo Subianto telah memilih jalan yang tidak populer, jalan panjang berbasis riset dan teknologi. Tapi itulah jalan yang dibutuhkan bangsa ini. Untuk Indonesia yang tidak hanya besar, tetapi juga cerdas. Indonesia yang berdaulat atas data, pangan, dan juga masa depan. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana.